Firman Tuhan hari ke-123, 3 Mei tahun 2025. Kitab Imamat pasal 20 ayat 8. Perikop, hukuman bagi orang yang tidak taat. Tahun 2025. Diambil dari kitab Imamat pasal 20 ayat 8. Hukuman bagi orang yang tidak taat. Sebagai nats, demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Bahasa Indonesia sehari-hari. Taatilah hukum-hukumku, karena akulah Tuhan yang mengkhususkanmu kamu untuk aku. Dalam bahasa Batak Toba Siganupari di Doksong, Oloi hamuma patikku ai ahudu Jahuba nama perbadiai hamu. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini sebagai pedoman kita dalam bulan Mei 2025, tetap dengan topik mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia dalam pertobatan dan doa untuk kesejahteraan bersama seluruh ciptaan. Dijabarkan dalam Ibrani pasal 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberikan bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang bermakna kepada Tuhan. Kalau kita lihat di sini, yaitu adalah mengerti dan mengikuti Yesus, setia dalam pertobatan. Tentu pertobatan itu adalah merupakan baptisan. Setelah kita bertobat, kita dibaptis, ya. Dan doa. Setia dalam pertobatan atau baptisan dan doa untuk kesejahteraan bersama seluruh ciptaan. Jadi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh ciptaan Tuhan. Kalau kita melihat untuk berbuat baik ini, seperti dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya bila kita tidak lemah. Itulah tadi anjuran di sini bahwa taati hukum-hukumku. Dan di sini dikatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Jadi di sini adalah perbuatan yang baik sebagai wujud daripada iman kita atau buah daripada iman kita. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, jadi dalam pedoman kita selama bulan Mei adalah jadilah berbuah untuk kebaikan kita dan juga kebaikan sesama. Memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan adalah sama dengan memberikan pinjaman kepada Tuhan Allah. Itulah pedoman kita selama bulan Mei. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu dari Imamat pasal 20 ayat 8. Hukuman bagi yang tidak taat. Bagaimana kita melihat adanya hukuman bagi orang yang tidak taat, yang tidak setia kepada Tuhan? Mari kita lihat apa makna pesan moral dan pembelajaran daripada perikop ini. Maknanya adalah ayat ini menekankan pentingnya
ketaatan kepada peraturan Tuhan dan menjelaskan konsekuensi bagi mereka yang melanggar ketentuannya. Jadi ada konsekuensi. Apabila hukum-hukum Tuhan sudah dinyatakan, maka bagi kita yang melanggar ada konsekuensi, bahwa hukuman akan kita terima dari Tuhan. Dan kita tahu dalam hukum-hukum Taurat ada 10 hukum yang harus kita turuti. Hukum yang pertama seperti akulah Tuhan Allah. Tidak ada Allah lain. Hanya Dia. Tidak ada yang lain yang bisa menyaingi Dia. Itu salah satu. Nah kemudian kalau kita lihat hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Ya. Supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Jadi dengan panjang umur kita hormat pada orang tua. Kalau kita tidak menghormati orang tua, apakah lawan panjang umur atau pendek umur? Bisa jadi bahwa konsekuensi daripada tidak menuruti hukum Tuhan itu pasti ada. Maka di sini dikatakan makna tadi ayat ini adalah menekankan pentingnya ketaatan kepada peraturan Tuhan dan menjelaskan konsekuensi bagi mereka yang melanggar. Jadi ada konsekuensi bagi yang melanggar. Nah sekarang kita masuk dalam pesan moral daripada perikop ini. Menjalankan disiplin spiritual dan tanggung jawab pribadi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ada menjalankan disiplin dan spiritual dan tanggung jawab pribadi. Jadi mengenai spiritual kita itu adalah merupakan tanggung jawab pribadi untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Jadi menjalankan disiplin spiritual dan tanggung jawab pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang apa pembelajaran daripada perikop ini? Ya. Saya coba melihat di sini ada 5 pembelajaran dari perikop ini. Pembelajaran pertama, menjalankan kehidupan ya sesuai kehendak Allah. Ya. Dan suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan. Jadi menjalankan kehidupan sesuai kehendak Allah adalah suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan. Jadi to be or not to be. Harus, tidak boleh tidak, harus dijalankan. Itulah pembelajaran pertama. Pembelajaran kedua, kita diajak untuk memahami bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi baik di dunia ini maupun di hadapan Allah. Jadi tindakan kita itu sudah ada konsekuensi di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia mungkin hukuman, masuk penjara, pengadilan. Kalau di akhirat ya kita tidak mungkin bisa masuk dalam kerajaan Allah untuk mencapai ya kehidupan yang abadi. Itulah konsekuensi apabila kita tidak mentaati hukum Tuhan. Jadi kamu harus memegang teguh hukum-hukum Tuhan dan melaksanakannya. Allah mengingatkan umatnya hidup
dalam ketaatan, mencerminkan iman dan komitmen. Itulah bagian yang kedua. Kemudian pembelajaran yang ketiga, kita diajarkan untuk memahami setiap tindakan kita dan memiliki konsekuensi baik di dunia dan di akhirat. Nah, tadi sudah kita jelaskan. Kemudian pembelajaran yang keempat, kita harus berusaha untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Jadi harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan firman-Nya, jangan kita jalankan. Harus merupakan parameter kita adalah firman Tuhan, menjadi acuan bagi kita dalam tindakan untuk berinteraksi dengan komunitas kita. Nah, kemudian pembelajaran yang kelima, itu terakhir. Ketaatan kepada Tuhan adalah refleksi dari iman yang tulus, ya, dan pengabdian yang sejati, dan memahami setiap tindakan memiliki konsekuensi. Maka kita diingatkan untuk berbuat dengan bijak dan bertanggung jawab dalam setiap langkah kehidupan. Jadi bijak dan bertanggung jawab atas setiap langkah yang kita tempuh. Itulah pembelajaran yang kelima, yaitu dengan tulus dan pengabdian yang sejati dan memahami setiap tindakan memiliki konsekuensi. Maka kita diingatkan untuk bertindak dengan bijak dan bertanggung jawab dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadi bertanggung jawab, bijak dalam menjalankan kehidupan kita, dalam mengambil keputusan kita setiap hari. Ini harus kita canangkan. Sekarang kita masuk dalam conclusion atau kesimpulan apa yang mau kita lihat, ya. Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan yang besar, ya. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana ketaatan terhadap hukum Tuhan dalam mempengaruhi keputusan dan pilihan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana ketaatan terhadap hukum Tuhan dapat mempengaruhi keputusan dan pilihan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi ketaatan kita dalam menjalankan hukum Tuhan itu bisa mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Terus apa hubungannya dan persepsi masalah hal tersebut? Nah, kita lihat di sini. Ketaatan terhadap hukum Tuhan sangat berpengaruh terhadap keputusan dan pilihan dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap individu. Jadi dikatakan di sini bahwa ketaatan terhadap hukum Tuhan sangat berpengaruh terhadap keputusan dan pilihan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi everybody freedom to choice, dan everybody must be responsibility to his choice. Artinya setiap orang bebas untuk mengambil pilihan, tapi setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihan. Nah, dengan ketaatan terhadap hukum Tuhan sangat berpengaruh terhadap keputusan dan pilihan dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap individu. Kita lihat dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 22. Dan Samuel berkata, apakah Tuhan lebih suka pada korban bakaran dan korban sembelihan daripada mendengarkan suara Tuhan? Ini pertanyaan daripada Samuel, ya. Nah, di sini dikatakan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan,
taat lebih baik daripada lemak domba. Jadi di sini ditekankan bahwa sesungguhnya mendengar itu lebih baik daripada korban sembelihan, dan taat lebih baik daripada lemuk ya, yang gemuk-gemuk. Jadi sapi atau lembu yang gemuk-gemuk atau domba ya, taat itu lebih baik daripada domba-domba yang gemuk. Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya ketaatan kepada Tuhan di atas segala bentuk ibadah atau ritual. Jadi dalam setiap bentuk ibadah yang kita lakukan dan ritual-ritual yang ada, di sini ditekankan bahwa ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya ketaatan kepada Tuhan. Jadi taat itu adalah yang utama diharapkan dalam ritual-ritual peribadatan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, ketaatan terhadap hukum Tuhan dapat menjadi panduan dalam setiap keputusan dan pilihan ya, termasuk dalam pekerjaan dan integritas atau interaksi. Jadi dalam berinteraksi dengan orang lain, interaksi sosial ya, dengan menjalankan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ilahi. Apa itu? Yaitu karakter Allah adalah kasih. Jadi prinsip-prinsip ilahi ya, seorang tidak hanya menemukan kedamaian. Jadi kalau kita sudah menggunakan prinsip-prinsip ilahi, tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi apa selain daripada kedamaian yang bisa kita lihat ya, juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang baik di sekitarnya. Jadi di samping menciptakan kedamaian, juga adalah berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang baik di sekitarnya. Jadi lingkungan pun dapat ya, baik akibat daripada kita ya, menjalankan hukum Tuhan yang menjadi panduan dalam setiap keputusan. Jadi di samping damai sejahtera yang bisa kita peroleh, juga kondisi daripada lingkungan yang lebih baik. Nah, itulah yang kita lihat dalam pertanyaan yang pertama. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apa dampak spiritual yang dihasilkan dan ya, menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, terutama dalam pekerjaan dan interaksi sosial? Apa dampak spiritual yang dihasilkan ya, dalam menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, terutama dalam pelayanan dan interaksi sosial? Jadi dalam pelayanan dan berinteraksi dengan orang lain ya, apa dampak spiritual yang bisa kita ambil? Mari kita lihat ya. Menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab memberikan dampak spiritual yang mendalam dalam pekerjaan dan interaksi sosial, terutama bagi orang yang lanjut usia 70 tahun ke atas. Kenapa dikatakan ini kepada orang yang lanjut usia sebagai freelancer? Karena mereka dapat merenungkan ya, dan membaca apa firman Tuhan
yang esensial dalam berinteraksi sosial dan juga dalam pekerjaan ya yang dilakukan. Ini adalah merupakan gambaran bagi kita bahwa yang sudah berusia lanjut itu dapat mencerminkan pengalaman yang dimiliki baik dengan Tuhan juga dengan pribadi sesama manusia. Inilah yang bisa kita lihat dalam perikop ini. Nah, kemudian ayat ini mengingatkan kita ya, bahwa setiap setiap pekerjaan yang kita lakukan seharusnya dilakukan dengan sepenuh hati. Jadi seolah-olah kita melakukan dengan Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, ini tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Dikatakan ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi setiap langkah, setiap pekerjaan yang kita lakukan harus ada pada kita semacam paradigma kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka dapat dikatakan bekerja itu adalah merupakan ibadah kita untuk meningkatkan spiritualitas iman kita. Nah, jadi ayat ini menggambarkan ya kita bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan seharusnya dilakukan dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Jadi kita bekerja itu untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, untuk Tuhan sesuai dengan rencananya. Itulah yang diinginkan dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan sepenuh hati dan seolah-olah kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Prinsip ini mendorong kita untuk bekerja dan integritas dan kekuatan yang tidak hanya membangun karakter pribadi, tetapi juga dapat menciptakan dampak positif dalam lingkungan kerja dan hubungan sosial. Jadi dapat positif dalam menjalani hidup ya, yang hubungannya dengan sosial, berinteraksi dengan orang lain. Jadi prinsip ini adalah mendorong kita untuk bekerja dengan integritas dan kekuatan yang tidak hanya membangun karakter pribadi, tapi juga dapat menciptakan dampak positif dalam lingkungan kerja dan hubungan sosial. Jadi di samping untuk kepentingan pribadi, juga untuk komunitas dapat mempengaruhinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika menjalani hidup sesuai dengan prinsip Alkitab, apa yang bisa kita dapatkan? Nah, di sini dikatakan adalah menemukan tujuan dan makna dalam tindakan. Jadi apa makna, apa tujuan itu bisa dapat dicerna ya dalam tindakan kita. Itulah yang bisa kita lihat. Nah, kemudian tidak hanya berfokus meningkatkan kualitas pekerjaan, tetapi juga ya membuktikan interaksi sosial yang lebih baik. Jadi di samping untuk meningkatkan kualitas, juga kualitas daripada kita berinteraksi dengan orang lain. Apakah kita layak berinteraksi dengan orang lain?
Apakah kita persuasif? Apakah kita bisa untuk bergaul? Inilah yang dikatakan tidak hanya berfungsi meningkatkan kualitas, tetapi juga membuktikan interaksi sosial yang lebih baik. Jadi pembuktiannya adalah hubungan dengan orang lain. Dari situlah kita dilihat apa yang dikatakan bahwa tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas pekerja, tapi juga membuktikan interaksi sosial yang lebih baik. Nah, kemudian di sini juga menciptakan komitmen sebagai konsepsi sistem, saling membangun, saling mendorong, saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Itulah konsepsi sistem. Kemudian sekarang kita masuk dalam pertanyaan nomor 3. Sejauh mana kesadaran akan konsekuensi dan tindakan kita dapat membentuk karakter dan tanggung jawab pribadi kita di hadapan Tuhan? Wah, ini agak berat jawabnya. Sejauh mana kesadaran akan konsekuensi dan tindakan kita dapat membentuk karakter dan tanggung jawab pribadi kita di hadapan Tuhan. Jadi karakter, tanggung jawab pribadi di hadapan Tuhan. Kita harus mampu menjelaskan dan menyampaikan. Nah, kesadaran akan konsekuensi dari tindakan kita sangat berperan dalam memberitakan, dalam membentuk, dalam menciptakan, dalam melihat karakter dan tanggung jawab pribadi terhadap Tuhan dalam iman Kristen. Setiap tindakan memiliki bobot moral yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Dan kita harus benar harus dapat melihat akan dampak daripada yang kita ambil atau perilaku yang kita ambil. Ada dampak. Apa dampak yang bisa kita lihat dari perilaku kita yang bisa untuk memperkuat bahwa tindakan kita dapat membentuk karakter Tuhan? Di sini dikatakan dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Jadi di sini ada istilah tabur tuai. Jadi apa yang kita tanam itu akan kita tuai. Jadi kesadaran kita dalam konsekuensi dalam tindakan kita dapat membentuk karakter. Jadi artinya karakter orang pun bisa ikut kita apabila kita bisa menjadi role model. Maka dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya apabila kita tidak lemah. Jadi kita harus selalu siap sedia anytime. Jangan pernah kita ada kekosongan, karena begitu ada kita kekosongan dan kelemahan akan lain ceritanya. Jadi apa yang sudah kita capai selama ini mungkin bisa hilang begitu saja.
Jadi jangan coba-coba untuk mau menghilangkan pengalaman kita dan juga pengalaman dengan Tuhan selama hidup kita. Nah, dalam Matius 7 ayat 12 dikatakan bahwa apa yang hendak engkau inginkan diperbuat oleh orang lain, perbuatlah seperti itu. Jadi tanam pisang, pisang yang akan kita hasilkan, tuai. Tanam kacang, kacang yang akan kita tuai. Tanam padi, padi yang akan kita tuai. Tanam jagung, jagung yang akan kita tuai. Tidak pernah kita tanam padi dan kita tuai jagung. Atau kita tanam mangga, kita tuai salak. Tidak pernah. Mangga kita tanam, itulah yang kita tuai. Maka Stephen Covey mengatakan, tanam pikiran, petiklah tindakan. Tanam tindakan, petik kebiasaan. Tanam kebiasaan, petik karakter. Tanam karakter, petik nasib. Nasib Anda ditentukan oleh pikiran Anda. Tanpa Anda berpikir untuk sesuatu tujuan yang tertentu, itu tidak pernah akan terjadi. Hidup ini tidak ada kebetulan. Semua ada rancangan daripada Tuhan Allah. Sejauh kita bisa berpengalaman dengan Tuhan. Itulah merupakan inti daripada perikop ini, dan menjalankan hukum-hukum Tuhan. Ada konsekuensi yang terbaik yang bisa kita dapat. Seperti tadi ya, apa yang kita inginkan diperbuat oleh orang lain kepada kita, perbuatlah seperti itu. Karena itulah kesimpulan daripada hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau begitu, jadilah manusia transisi. Apa itu? Kalau kita tidak bisa membantu orang lain, minimum tidak menyusahkannya. Ini kadang-kadang sebaliknya. Sudah tidak bisa membantu, kita paling getol terhadap kritikan, tetapi ya, kita selalu adalah menjadi the loser, bukan jadi the winner. Ya. Maka dikatakan, kalau kita tidak bisa membantu seseorang, minimum tidak menyusahkannya. Ini membantu tidak, berbuat curang, dan menyusahkan mereka. Inilah yang harus kita perbaiki di dalam perikop ini, bahwa taatilah hukum-hukum Tuhan, karena konsekuensinya akan kita terima dari Tuhan Allah. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya bila kita tidak lemah. Amin. Tuhan memberkati kita semua.